Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para kemis, apa kabar hari ini? Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan pH dari produk asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu kan bagaimana caranya? Nah, kita bahas ya. Kali ini saya akan memberikan salah satu cara untuk mendapatkan media pembelajaran kimia yang ada di suatu aplikasi. Nah, pertama-tama kita akan mencari tahu bagaimana cara menemukan media pembelajaran yang cocok di masa pandemi untuk memudahkan kalian dalam mengerti suatu materi kimia. Kalian tahu sendiri kan materi kimia itu abstrak, jadinya perlu visualisasi gambar dan sebagainya atau virtual lab. Nah, kita dapat menggunakan salah satu media PET ya, namanya kita klikkan PET simulation di Google. Kemudian akan terlihat seperti ini. Lalu kita pilih PET simulation. Nah, di sini ada berbagai macam simulasi pembelajaran online atau simulasi pembelajaran untuk media pembelajaran, baik itu dari fisika, kimia, biologi maupun matematika. Nah, yang pertama kali kita klik chemistry, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di dalam materi kimia ada banyak sekali ya, ada acid base solution, alpha decay, atomic interaction, dan sebagainya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan pH pH scale. Nah, kita lihat dari pH scale yang di sini ya. Nah, ada tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita klik download. Nah, sudah di-download. Sebelumnya untuk kalian tahu, sebelum kalian mendownloadnya, maka kalian perlu menginstal aplikasi Java ya, untuk bisa kalian gunakan dalam offline. Karena saya sudah mendownloadnya, akan tampil seperti ini. Nah, di pH scale di sini ada suatu larutan. Ada larutan di mana ada berbagai macam produk asam basa yang akan kita tentukan pH-nya. Di sini ada pH meter, di mana pH-nya dari 0 sampai 14 dan 7 itu pH netral ya. Di bawah 7 asam, di atas 7 sampai 14 ini basa. Kemudian ada keran air, nanti kita akan menentukan bagaimana pengaruh air terhadap pH ketika produk asam basa ini ditambahkan air, apa pengaruhnya ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana produk asam basa di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita akan mencoba drain cleaner, yaitu alat pembersih saluran pembuangan. Misalnya di sini ada keran untuk produk asam basanya, kita coba ya. Kita akan menentukan pH dari asam basa, yaitu drain cleaner atau alat pembersih. Nah, di sini kita coba lihat pH-nya adalah 13. Kemudian bagaimana pH-nya ketika kita menambahkan air? Airnya sembarang saja. Penting kita lihat dia pH-nya naik atau turun. Nah, kita lihat pH-nya 0,99. Oh, bukan pH-nya ya, tapi pH-nya itu 12,7 dengan volume air 0,99 liter. Nah, kemudian berarti turun ya. Tadi awalnya 3, sekarang ketika ditambahkan air menjadi 12,7.
Kemudian kita coba sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan, kita lihat pH-nya ada berapa ya? pH-nya itu 10. Jadi kalau untuk pH larutan asam atau basa, berapapun volume yang kita tambahkan, tetap pH-nya tidak akan berpengaruh. Jadi pH-nya tetap 10. Nah, sekarang ketika ditambahkan air, baru ada pengaruhnya untuk ukuran pH-nya. Nah, di pH-nya itu menjadi turun ya. Tadi yang awalnya 10 menjadi 9,63 untuk sabun cuci tangan. Kemudian kita coba darah. Nah, kita semua punya darah kan. Nah, di dalam darah memiliki pH asam atau basa. Coba kita cek ya. Coba darah, kita tambahkan darah, kita klik tombol keran darahnya atau produk asam basanya, kemudian pH yang terlihat yaitu 7,4. Nah, untuk pH 7,4 ini murni dari darah. Nah, ketika air ditambahkan, kita lihat pengaruhnya. Nah, tadi 7,4 kan, sekarang menjadi 7,2. Berarti menurun ya ketika ditambahkan air. Coba kita cek yang lainnya. Coba air ludah. Nah, air ludah itu asam atau basa sih? Kita lihat ya. Air ludah, speed itu air ludah ya. Kemudian kita lihat 7,4. Oh, sama dengan darah tadi. pH untuk air ludah juga 7,4. Kemudian ketika ditambahkan air maka akan menurun pH-nya menjadi 7,2. Kemudian untuk susu kita lihat. Oh, tadi air belum ya. Untuk air, sesama air, untuk airnya ada berapa ya airnya tadi? 7 ya. Ya, kita tahu bahwa di dalam teori air itu netralnya memiliki pH netral yaitu 7. Ketika ditambahkan air pun dia tidak akan berubah karena senyawa yang dikandungnya sama yaitu H2O ya. Jadi berapapun ditambahkan air tetap pH-nya 7 karena ukurannya sama. Kemudian kalau kita lihat produk asam basa yang lainnya misalnya susu. Nah, susu kita lihat pH-nya berapa ya? Susu itu pH-nya oke, 6,5 ya. Kita lihat ketika ditambahkan air, wah jadi naik ya. 6,5 jadi naik. Dia masuk ke asam menjadi 0,7. Ketika ditambahkan air menjadi 6,7 karena pH dari air kan netral. Jadi menaikkan pH-nya menuju ke netral ya. Kemudian dari misalnya sup ayam. Nah, siapa yang suka sup ayam? Sekarang kita lihat ya berapa pH dari sup ayam. Sup ayam itu pH-nya oke, 5,8. Dia masuk asam. Kalau ditambahkan air berapa jadinya ya? Nah, pH-nya naik, lihat. pH-nya menjadi 6,20 dari yang tadi 5 ya. Kemudian kopi, coba lihat kopi ya. Dari kopi kita lihat kopi 5, pH-nya 5. Ketika ditambahkan air meningkat juga. Kemudian orange juice, jus jeruk ketika tambahkan air itu 3,5 untuk sebelum ditambahkan air, yaitu asam ya, dia masuk asam. Kemudian ditambahkan air menjadi 3,77. Dan terakhir kita coba yang vomit ini muntahan, air muntah ya.
Coba kita lihat muntahan kita berapa sih pH-nya kalau kita muntah. Nah, kalau kita muntah ternyata air muntah kita itu pH-nya 2. Coba kalau ditambahkan air jadi wow, meningkat ya. Menjadi 2,48. Dari tabel data pengamatan yang telah kita lakukan tadi, maka kita lihat di sini yang produk asam basa dari larutan pembersih sampai muntahan kita telah ketahui bahwa misalnya pH murninya tadi sebelum ditambahkan air itu misalnya untuk larutan pembersih 13, setelah ditambahkan air menjadi 12,6 turun. Kemudian sabun cuci tangan juga awalnya 10 menjadi 9,7. Nah, lanjut ketika air yang pH-nya itu netral ditambahkan air pula itu tetap tidak ada pengaruh volume. Kemudian ketika susu yang awalnya 6,5 asam, dia bersifat asam, ketika ditambahkan air itu menjadi 6,8, meningkat ya. Kalau tadi basah itu ketika ditambahkan air pH-nya turun, tapi ketika lihat asam dari 5 ke 5,3, dari 3,5 ke 3,9 berarti pH-nya meningkat ya setelah ditambahkan air. Nah, ini kalau kita lihat simpulannya berdasarkan tabel data pengamatan bahwa pengaruh penambahan air pada larutan asam maupun basa adalah meningkat ketika pH larutan asam, sebaliknya ketika pada larutan basa itu menurun. Hal ini dikarenakan karena pH air yang bersifat netral sehingga menurunkan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan. Jadi ketika kita menambahkan air yaitu kepada suatu larutan, nanti larutan tersebut akan menurunkan konsentrasi atau molaritasnya sehingga nanti akan memberikan hasil yang menurunkan atau meningkatkan pH-nya. Jadi sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kalian para kemis untuk belajar di masa pandemi ini karena banyak sekali cara untuk mendapatkan sumber belajar di dalam online, begitupun dalam kimia. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.